Allahu Akbar. Apakah kalian kenal dengan Sultan Mehmed II? Jika kalian kenal maka, wah, Masya Allah. Anda hebat. Sultan Mehmed adalah sang penakluk Konstantinopel sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan yang berada di bawah komandonya, dan sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka, Anda boleh meng-share video ini hingga jauh. Min, mau nanya kenapa kok disebut sebagai sebaik-baik pasukan? Gimana tuh ceritanya? Mau tahu? Simak terus video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kalian dan mengembangkan minds kalian. Amin ya Allah. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten YOSHA 28, silakan digrepe-grepe tombol subscribe-nya. Dan ini gratis. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa, kota Bizantium berhasil direbut hanya pada tahun 1204 oleh tentara Latin Perang Salib keempat. Dipulihkan pada tahun 1261 oleh Kaisar Bizantium Michael ke-8 Palaiologos. Dan pada tahun 1453 ditaklukkan oleh Sultan Ottoman Mehmed II. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari Kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Kerajaan Utsmaniyah di kala itu. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi dan berani. Beberapa pencapaian luar biasanya sewaktu masih kecil yaitu kemampuannya dalam berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga telah mampu menghatamkan hafalan Al-Quran yang berisikan 30 juz secara fasih dan lancar. Meskipun demikian, sang ayah yang juga merupakan pemimpin dari Kerajaan Utsmaniyah kala itu juga tidak lupa untuk memberikan berbagai ajaran melalui para ulama. Sebab sang ayah juga menyadari akan tanggung jawab besar yang kelak akan ia amanatkan kepada sang pangeran. Dengan berbagai kecerdasan yang dimilikinya, Muhammad Al-Fatih pun dengan cepat diangkat menjadi pemimpin Kerajaan Utsmaniyah pada saat umurnya yang relatif masih muda yakni 19 tahun. Sabda Rasulullah yang merupakan impiannya sejak dahulu lantas ia jadikan sebagai salah satu program terbesarnya ketika ia memimpin sejak tanggal 5 Muharram 855 atau tanggal 7 Februari tahun 1451 M. Tidak secara langsung menyerang Konstantinopel. Ia pun membuat beberapa kebijakan strategis terlebih dahulu seperti kebijakan militer dan politik luar negeri. Kebijakan tersebut membuat beberapa daerah yang memiliki kerjasama dengan Kerajaan Utsmaniyah harus menghilangkan pengaruh Kerajaan Romawi Timur secara politis dan militer. Sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, daerah penting dari Kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad ini pada dasarnya telah diserang oleh beberapa prajurit umat Islam terlebih dahulu. Sebab, beberapa bangsa yang mencoba untuk membuktikan sabda Rasulullah tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel yang dibuat dengan sangat rumit. Strategi perang untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Sultan Mehmed II ini telah mempersiapkan prajurit sebanyak 4 juta orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah. Sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Tentu saja, hal ini membuat prajurit dan dirinya sempat putus asa lantaran pengepungan tersebut benar-benar menguras tenaga, waktu, pikiran, hingga perbekalan. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat di laut sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali dengan melewatinya. Hal ini tidak membuat Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia memutuskan untuk menggandeng dan melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Keesokan harinya,
Kerajaan Romawi Timur panik dan tidak menyangka bahwa pasukan El-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar mereka melalui jalur darat. Kemenangan dan penaklukan kota dengan strategi perang dari El-Fatih yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini pun tak bersisa sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin. El-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan dari Kerajaan Utsmaniyah. Pada masa kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan untuk memakmurkan kerajaan dan masyarakatnya melalui kecerdasannya. Selain itu, Sultan Mehmed II ini juga mendirikan bangunan yang penting seperti masjid dengan jumlah lebih dari 300 bangunan, 57 sekolah, hingga 59 tempat pemandian. Sejarah dari nama Istanbul pun tidak jauh dari perang yang dilakukan oleh El-Fatih ini. Setelah dapat menaklukkan benteng Konstantinopel, ia pun kemudian memasuki gereja terbesar di kota yang indah tersebut. Gereja Hagia Sophia yang merupakan tempat ibadah pada masa Kekaisaran Bizantium kemudian diperintahkannya untuk dijadikan sebagai masjid. Tidak hanya itu, sebagai simbol kemenangan pasukan dan umat Islam, maka kota Konstantinopel tersebut kemudian diganti menjadi Istanbul yang memiliki arti negeri Islam. Seiring waktu berlalu, Istanbul akhirnya disebut dengan kota Istanbul. HKBN JGVBN pada masa kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan untuk memakmurkan kerajaan dan masyarakatnya melalui kecerdasannya. Selain itu, Sultan Mehmed II ini juga mendirikan bangunan yang penting seperti masjid dengan jumlah lebih dari 300 bangunan, 57 sekolah, hingga 59 tempat pemandian. Sejarah dari nama Istanbul pun tidak jauh dari perang yang dilakukan oleh El-Fatih ini. Setelah dapat menaklukkan benteng Konstantinopel, ia pun kemudian memasuki gereja terbesar di kota yang indah tersebut.